البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمدلله rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 45 dari Al-Amsal fil Quran. Baik, kita masuk ke catatan kaki. Qala al-mu'alliqu wafaqahullah, qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata terkait dengan cahaya Allah Ta'ala yang dipermisalkan seperti lentera itu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-hissi wal ma'nawi, yaitu secara hissiyah, yaitu secara dzatiyah, dan secara maknawiyah, secara makna. Maksudnya bagaimana? Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nur. Karena Allah Ta'ala zatnya adalah cahaya. Wa hijabul ladzi laula lutfuhu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi nur. Demikian pula hijabnya, yaitu apa? Langsir yang menutupi wajah Allah itu juga terbuat dari cahaya. Yang mana kalau bukan karena belas kasihan Allah, niscaya kecemerlangan wajahnya akan membakar makhluk apapun yang dilihat oleh pandangan mata Allah. Baik, banyak orang-orang kafir dari berbagai aliran yang mempertanyakan, kalian umat Islam, kalian lain dari yang lain. Kami, agama kami, Tuhan kami jelas. Patung ini mungkin, atau benda itu, atau makhluk bentuknya ini, atau apa yang mereka anggap sebagai sesembahan itu. Sementara kalian kaum muslimin, sesembahan kalian tidak jelas, tidak nampak, dan seterusnya. Dan ini sudah menjadi syubhat sejak zaman dulu, di masa Abu Hanifah ketika menghadapi kelompok Sunniyah dan juga yang lain-lain. Intinya mereka ingin sesembahan mereka adalah boleh dilihat. Baik, kita katakan alhamdulillah sesembahan kita boleh dilihat, tapi nanti di hari kiamat. Sekarang dia tidak memperlihatkan diri kepada kita. Dari satu sisi adalah sebagai ujian keimanan, dan dari sisi yang lain adalah karena belas kasihan Allah kepada kita. Dia mudah saja untuk menampakkan diri pada kita, namun kita yang tidak kuat. Allah Ta'ala sudah pernah memenuhi permintaan salah satu makhluk terbaiknya, salah satu makhluk yang terpilihnya, yaitu Nabi Musa, untuk memperlihatkan diri. Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Allah tidak mengatakan inni lam ura, sesungguhnya saya tak mungkin dilihat, tak. Tapi Allah mengatakan engkau tidak akan mampu melihatku. Masalahnya bukan Allah tidak ada atau tidak mungkin dilihat, tapi kitanya yang tidak mampu sekarang ini. Lalu Allah membuktikan bahwasanya dia itu mampu untuk menampakkan diri. Tapi apa? Allah kasihan kepada manusia. Maka Allah menampakkan diri pada makhluk yang jauh lebih kuat dari manusia, yaitu gunung. Itu pun gunung tak kuat, langsung hancur gunungnya. Itu pun Allah hanya menampakkan ujung jari kelingking saja. Bagaimana kalau Allah sampai menampakkan wajahnya? Nabi sudah menyatakan, seandainya hijab, seandainya langsir yang menutupi wajah Allah itu disingkapkan, niscaya seluruh makhluk terbakar, seluruh makhluk yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Baik, maka dunia ini tak akan mampu. Hanya makhluk tertentu yang Allah beri kekuatan sekarang ini mampu untuk apa? Melihat Allah dalam keadaan tidak terbakar. Seperti misalkan hijab itu sendiri, dia tidak terbakar. Allah memberikan kekuatan. Baik, langit saja hampir-hampir tidak kuat.
Sebagaimana dalam surat Asy-Syura di awal-awalnya itu, takadu samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit itu pecah di bagian atasnya. Baik, langit yang sekuat sebesar itu. Kita, siapa kita? Dibanding bumi saja kita ini lebih kecil dari semut kalau diperbandingkan. Baik, maka hijab yang menutupi wajah Allah ini adalah sebagai rahmat Allah untuk kita. Nanti di hari kiamat kita akan lihat Allah sepuas-puasnya kalau kita adalah orang mukmin. Baik. Dan dari sisi yang lain itu sebagai ujian. Allah menampakkan jejak-jejak sifatnya di alam semesta dan tanda-tanda kekuasaan serta perbuatannya di alam semesta tanpa kita melihatnya. Kita percaya ataukah tidak? Tak ada keraguan. Afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan tentang Allah sementara Dia adalah pencipta langit dan bumi? Jadi langit dan bumi diciptakan sebagai tanda kekuasaan Allah. Manusia tak mampu mencipta langit dan bumi. Berarti apa? Pencipta langit dan bumi memang ada. Dan Rasul dengan segala mukjizatnya menunjukkan beritanya adalah benar. Rasul mengatakan pencipta alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Dan tanda-tanda terlalu banyak. Hanya saja kita belum diizinkan melihat wajah Allah karena memang kita belum punya kemampuan untuk itu. Baik, inilah yang dijelaskan di dalam hadis yang diisyaratkan oleh Imam As-Sa'di tadi. Wa bihi istanaral arsyu wal kursiyyu wasyamsu wal qamaru wan nur. Dengan Allah lah arsy itu bersinar, kursi bersinar, kursinya Allah, matahari bersinar, bulan bersinar, demikian pula seluruh cahaya itu bersinar. Itu adalah pemberian dari Allah, cahayanya itu. Kalau Allah menghendaki untuk melenyapkan cahaya itu semuanya akan lenyap. Senang saja, mudah saja untuk Allah menghilangkan itu. Baik. Wa bihi istanaratil jannah. Dan dengan Allah lah surga itu bersinar, yaitu Allah memberikan cahaya untuk surga, pepohonannya, tanamannya, demikian pula apalagi istana-istananya, para bidadarinya, mereka bercahaya dengan cahaya yang sangat indah. Pelangi di dunia tak ada apa-apanya, burung cendrawasih dan burung merak tak ada apa-apanya itu. Tapi kita disuruh bersabar dulu. Di surga kita akan melihat itu semua dengan penuh kebahagiaan. Wa kadzalika nurul ma'nawi. Kalau tadi nur hissi, semua cahaya ini pemberian dari Allah. Allah memang maha cahaya. Salah satu nama Allah adalah An-Nur, sebagaimana ditetapkan oleh Syekhuna Yahya Hafizahullah, dan sebelum beliau adalah Imam Ibnul Wazir Al-Yamani di dalam kitab beliau Isarul Haqqi 'alal Khalq, dan para ulama yang lain. Kemudian yang kedua, nur secara maknawi. Secara maknawi ya. Baik. Yarji'u ilallah, itu juga kembalinya kepada Allah, yaitu seringkali maknanya adalah hidayah. Fa kitabuhu nur, kitab Allah, Al-Quran dan seluruh kitab suci itu adalah cahaya. Makruf dalil-dalil tentang itu. Wa syar'uhu nur, syariat Allah juga cahaya. Intinya adalah memberikan penerangan, memberikan bimbingan, orang jadi tersadar, orang jadi paham hakikat segalanya dan seterusnya. Wal imanu wal ma'rifatu fi qulubi rusulihi wa ibadihil mu'minina nur. Demikian pula iman dan ma'rifat, pengetahuan yang ada di dalam hati-hati para rasulnya dan hati-hati para hambanya yang mukminin itu juga cahaya. Makanya tatkala syaitan itu adalah makhluk kegelapan, dia tak tahan apabila hati seorang mukmin itu penuh dengan cahaya Al-Quran, penuh dengan cahaya iman, dia akan terbakar, makanya dia akan lari. Sebagaimana dijelaskan dengan bagus sekali oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah dalam kitab beliau Ad-Da'u wad Dawa. Tatkala cahaya iman seorang mukmin dan cahaya Quran di hatinya sangat kuat sekali seperti Umar ibn Khattab, maka apa? Maka setan pun tak mampu untuk jalan di jalan yang sama, tak kuat, lari dia. Baik. Falaula nuruhu ta'ala la tarakamatil dhulumat.
Kalau bukan karena cahaya Allah Ta'ala, niscaya kegelapan-kegelapan itu bertumpuk-tumpuk. Di sini cahaya apa? Yaitu cahaya maknawi. Sebagaimana di masa jahiliyah penuh dengan kegelapan. Sampai kemudian datangnya Syamsul Risalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dengan diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam asar yang hasan li ghairi, di dalam biografi Nabi Muhammad SAW, sanadnya hasan li ghairi, bahwasanya Aminah binti Wahab yang ketika hendak melahirkan Nabi Muhammad SAW, dia bermimpi melihat dia memang menyinari, keluar dari badannya sinar, cahaya yang menerangi istana-istana di Madain, punyanya Kisra bin Hurmuz, dan juga menerangi istana-istana yang di Syam, yang dimiliki oleh siapa itu? Kaisar Heraklius dan seterusnya. Betul-betul kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah membawa cahaya maknawi dari Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan sebagai Syamsul Risalah, matahari risalah. Baik. Walihada kullu mahillin yaftidu nurah. Maka dari itu setiap tempat yang kehilangan cahaya Allah, fathammal zulmatu wal hasar, maka di sana ada kegelapan dan keterbatasan. Ini kalau hasar tulisannya betul-betul hasar ya, keterbatasan. Tetapi kalau ada cahaya maka jiwa jadi lapang, kehidupan jadi lapang, orang tidak mudah untuk stres, apalagi sampai bunuh diri seperti yang dialami oleh orang kafir. Kemudian Allah berfirman, "Matsalu nurihi alladzi yahdi ilaih." Permisalan cahaya Allah yang mana Allah membimbing umat manusia kepada cahaya ini, huwa nurul imani wal Qur'an fi qulubil mu'minin, yaitu cahaya iman dan Quran di hati-hati kaum mukminin. Kamishkah al-kawah, bagaikan sebuah lubang di dinding untuk meletakkan lampu itu. Fiha misbah, di dalam lubang itu ada lampu, ada lentera. Li'annal kawah tajma'u nural misbah, karena lubang itu akan menyatukan cahaya dari lentera tadi agar boleh diarahkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik rumah itu. Bihaisu la yatafarraqu dzalik, yang mana agar cahaya tadi tidak terpencar-pencar. Al-misbahu fi zujajah, lentera tadi ada di dalam kaca. Az-zujajatu min sifatiha wa bahaiha, sementara kaca tadi di antara sifatnya dan keindahannya, keindahan, kemegahan, ka'annaha kaukabun durri, seakan-akan dia adalah bintang besar yang sangat bercahaya. Baik. Di masa lalu kaca biasa saja untuk orang-orang yang miskin, tapi untuk orang kaya, untuk para raja dan bangsawan, kacanya itu kaca kristal. Ini di zaman jahiliyah pun sudah dikenal. Kaca sendiri grade-nya lain-lain. Ada yang biasa terbuat dari pasir kuarsa, ada yang terbuat dari pasir-pasir khusus, yang mana orang jahiliyah sudah mengetahui itu. Bahkan sebagiannya didapatkan dari meteor, didapatkan dari batu yang jatuh dari langit membawa rezeki. Jenis kacanya, jenis pasir kuarsanya tidak seperti yang di bumi. Raja-raja karena duit banyak boleh membeli jenis kaca yang lebih indah itu. Ka'annaha kaukabun durri ay mudhi'un idha'atad dur, yaitu bercahaya seperti penyinaran mutiara. Ad-dur seringkali adalah mutiara yang besar. Yuqadu dzalikal misbah, lampu tadi diberi yuqad, yaitu diberi wuqud, diberi bahan bakar. Alladzi fitil kazujajati durriyah, lampu yang ada di dalam kaca yang sangat cemerlang tadi itu diberi bahan bakar min syajaratin mubarakatin zaitunah, bahan bakar yang terbuat dari
maksudnya bagian minyaknya tentunya, pohon pokok yang diberkahi yaitu pokok zaitun. Yuqadu min zaitiz zaitun. Oh, zaitiz zaitun. Yaitu diberi bahan bakar dari minyak zaitun. Alladzi naruhu min anwari ma yakun. Yang mana apinya itu termasuk api yang paling bersinar. Api sendiri grade-nya lain-lain. Tapi yang sifatnya alami, yaitu bukan dari bahan kimia atau pakai gas-gas yang dibuat, maka yang paling bagus adalah dari zaitun. La syartiyah faqat. Ini kalau ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di, yaitu tidak hanya tumbuh di timur. Fala tusibuha syamsu akhiran nahar. Karena kalau dia hanya tumbuh di timur, dia tidak terkena matahari di akhir siang. Karena apa? Makruf, tanaman zaitun itu dia banyak sekali dalam satu bidang tanah. Maka saking rimbunnya dikhawatirkan kalau di akhir siang menjelang maghrib itu cahaya matahari tidak akan sampai kepada tanaman yang tumbuh di sebelah timur. Wala gharbiyatin faqat, dan tidak pula dia hanya tumbuh di bagian barat semata. Fala tusibuha syamsu awwalan nahar, sehingga dia tidak terkena matahari di awal pagi. Awal siang maksudnya pagi hari. Berarti apa? Dia tumbuh di tengah. Wa idan tafa anhal amron kanat mutawassitatan minal ard. Apabila dua perkara ini tidak ada padanya, berarti dia di bagian tengah dari sebidang tanah. Baik. Ka zaitun Syam, ka zaitun Syam, seperti pohon zaitun yang tumbuh di Syam. Ini termasuk yang berkahnya sangat besar. Baik. Tusibuha syamsu awalan nahari wa akhirah. Dia terkena matahari di awal pagi dan juga di akhir siang. Ini ada angka-angka yang mestinya dihapus ya, tambahan-tambahan angka ini tak ada fungsinya untuk yang di sini. Fatah sunu wa tatib, maka tanaman tadi menjadi bagus dan subur. Wa yakunu asfali zaitiha, sehingga minyaknya itu paling jernih. Walidzalika qal, maka dari itu Allah berfirman, yakadu zaituha, hampir-hampir minyaknya, min safaiha, disebabkan oleh kejernihannya, yudhi'u walau lam tamsashu nar, dia menyinari walaupun belum terkena api. Baik. Walaupun mungkin saja untuk yang grade-nya kurang bagus, boleh diusahakan diperbagus, dicampur ini, dicampur itu, ditapis dan sebagainya. Sebagaimana minyak tanah, minyak bumi itu, dia kalau awal diambil itu masih campurannya banyak sekali, tapi semakin ditapis dengan cara-cara tertentu, dia akan kualitinya semakin bagus. Termasuk yang kualiti terbaik adalah yang digunakan oleh pesawat-pesawat terbang itu, atau apa yang lebih bagus lagi itu, jet-jet itu. Baik. Asalnya semuanya sama biasanya, tetapi yang ditapis dengan cara tertentu dia hasilnya sangat bagus sekali. Nah, demikian pula zaitun ini. Baik. Tidak perlu kita susah payah menapis, tetapi yang alami, yang kualiti terbaik, dia memang sangat mampu menyinari walaupun hampir-hampir mampu bersinar walaupun tidak terkena api. Nah, ketika diberi api memang pencahayaannya sangat bagus. Ini dimiliki oleh raja-raja dan para bangsawan serta orang-orang kaya yang lenteranya di masa lampau itu dari minyak zaitun yang grade-nya tertinggi. Bukan hanya zaitun, tapi zaitun yang grade-nya sangat bagus. Fa'idha masathun nar adha'a idha'atan balighah. Lalu apabila dia disentuh oleh api, dia akan bercahaya dengan pencahayaan yang kuat. Nurun ala nur, cahaya tadi ada di atas cahaya. Maksudnya apa? Cahaya iman, cahaya fitrah mukmin ditambah dengan cahaya wahyu, cahaya Quran, sehingga betul-betul mata hatinya dan ilmunya itu kuat sekali.
nurun nar wa nuruz zaid. Ini yang dipilih oleh Imam As-Sa'di, yaitu apa? Api dari cahaya dari api digabungkan dengan cahaya dari minyaknya. Taib, dohirnya demikian. Adapun kalau Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, tatkala ayat ini sejak awal bicara tentang permisalan cahaya Allah di hati mukmin, nurun ala nur, maksudnya adalah yaitu nurul wahyu ala nuril fitrah. Fitrah seorang mukmin, nah di atasnya ada cahaya wahyu. Tapi tak masalah, ini intinya semua cahaya dari Allah untuk seorang mukmin itu bagus sekali. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.